Ramadan? Iya. Kenapa kita harus siap-siap, Ustaz? Kau belum tentu hidup sampai tahun depan. Kenapa kau bangun rumah? Orang banyak bangun rumah ini berapa lama kira-kira? Butuh waktu 1,5 tahun. Apakah umurmu sampai 1,5 tahun? Wallahu a'lam. Tapi kenapa kau bangun? Untuk Ramadan kau tidak mau siap-siap. Mungkin kau hidup sampai sana. Kalaupun kau mati di tengah-tengah jalan, maka kau mati di atas niat yang mulia. Ahibati fillah, apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan? Yang pertama, kalau ada tamu yang mau datang ke tempat kita, nih panitia Sayyid Naum, kenapa dia siapkan tempat yang bersih, ya dikasih tenda sini macam-macam. Karena mereka berpikiran ada yang mau datang. Dia siapkan. Kalau engkau menyambut hamba Allah seperti itu, bagaimana menyambut bulan dibukanya pintu-pintu surga? Idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Ketika masuk malam pertama bulan Ramadan, futihat abwabul jannah walam yughlaq minha bab wa ughliqat abwabun niran walam yuftah minha bab. Ketika masuk malam pertama bulan Ramadan, semua pintu surga dibuka. Pintu surga ada 8. Antum tanya sama penjaga ya pasar-pasar di Tanah Abang. Sama satpamnya, Pak, saya mau tanya Pak, pintu ke masuk pasar ini berapa? Oh ada 4 pintunya, sebelah sana, sebelah sana, Masya Allah. Coba tanyakan, Pak, pintu surga ada berapa Pak? Betul. Kadang-kadang kita perlu tanya sama mereka jemaah. Kita perlu tanya. Nih jemaah, semua itu harus memiliki peran dalam menegakkan agama Allah ini. Tidak semuanya bisa ceramah di tempat ini, enggak semuanya. Ada yang bisa pakai duit. Kau pakai duit, fadhal. Ustaz, ana bisa pakai tulisan. Kau bikin tulisan. Supaya orang-orang di sekitar kita nih yang muslimin, mayoritas mereka tahu apa itu Islam. Maka bulan Ramadan pintu surga semuanya dibuka. Pintu neraka semuanya ditutup. Masa kita gak siap-siap untuk menghadapi bulan Ramadan itu? Bersih-bersih diri. Ya, lihat kewajiban kita. Apakah selama 10 bulan, dari mulai Syawal tuh, Syawal sampai bulan Rajab nih kita mau masuk Sya'ban, apakah kewajiban-kewajiban ana sudah ana laksanakan semuanya? Atau nanti masih ada yang belum ana laksanakan? Kau lihat dosa. Kita ini kadang-kala sama jamaah untuk masalah dosa. Ya, banyak orang terjebak dalam dosa tapi merasa enggak dosa. Apa penyebabnya? Seperti kebanyakan umat Islam yang makan riba. Dia kerja riba, mobilnya riba, motornya riba, HP-nya riba. Terus apa lagi? Rumahnya udah. Istrinya mungkin riba juga. Dia juga ngutang untuk mahar istrinya. Banyak di antara mereka yang tidak merasa itu dosa. Enggak merasa itu dosa. Bahkan orang tua ketika melihat anaknya resign dari kerjaannya, dari bank konvensional, keluarganya semua pada marah. Kenapa? Karena selama ini tidak dianggap dosa jemaah. Ketika melihat anaknya resign, Allah ini ikut aliran apa kau nak? Ya Allah jemaah, hada dinuna, hada Islam. Udahlah nak, kau jangan ngaji sama yang jenggot-jenggotan itu. Aduh, sesat kau nanti nak sama dia. Dari selama ini kau nyaman hidup, punya mobil, punya motor. Sejak kau ikut kajian itu jadi miskin kau. Subhanallah jemaah. Betul jemaah.
Itu orang tidak merasa dosa, kenapa? Karena tidak ngerti. Nggak paham. Gimana kita mau menghisap diri kita kalau kita nggak paham mana yang dosa, mana yang pahala. Kita nggak ngerti nih. Kita hanya ikut perasaan. Contoh nih, kadangkala ada seorang keponakan, dia selalu salaman, ciuman, dicium sama istri pamannya. Karena selama ini Ustaz, Ana pikir istri paman Ana kan mahram buat Ana. Dari mana istri pamanmu jadi mahram? Ya kan seperti paman Ana lah Ustaz. Enggak. Di sini dibutuhkan ilmu untuk melihat. Oh ternyata yang ini dosa. Ini nih yang pahala. Ana kira ini dapat pahala, ternyata enggak. Sebagian umat Islam tidak pakai jilbab. Nah, masih kita lihat. Ketika ditanya, kenapa Bu kok nggak pakai jilbab? Kan ada fatwa yang mengatakan jilbab tidak wajib. Nah, berarti kan dia melepas jilbabnya tidak merasa itu dosa. Tapi ada orang yang dikatakan, Mbak kok nggak pakai jilbab? Doakan Ustadz, mudah-mudahan saya dapat hidayah, saya kepingin pakai jilbab. Ini nggak apa-apa. Yang tadi itu yang pertama dia meninggalkan jilbab dengan ilmu. Karena ada fatwa yang mengatakan jilbab tidak wajib. Kalau yang kedua karena dia belum mampu pakai jilbab. Tapi dia tahu, ana tahu Ustadz, seharusnya seorang muslimah itu pakai jilbab, ana paham Ustadz. Cuma ana kok belum siap untuk hal itu, ya kita doakan. Tapi kalau yang pertama, ya mau gimana, dia merasa udahlah orang ada fatwa seperti itu. Maka ilmu jemaah, kita ini mau menghisap diri kita butuh ilmu. Antum pelajarin ilmu tuh. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang mubah, perlu kita pelajarin, perlu. Kalau kita tidak tahu dengan rambu-rambu, kita akan sering ditilang sama polisi. Antum orang tuh kalau datang dari luar kota, nggak tahu dengan rambu-rambu yang ada di kota itu, tahu-tahu dapat 100 meter ditilang. Ntar 500 meter ditilang lagi, Allahu Akbar. Kenapa aku ditilang terus? Ya, Bapak tahu ini larangan. Oh saya nggak tahu Pak, saya dari luar kota. Ya, Bapak kan punya SIM. Bapak berarti sudah belajar. Iya Pak, saya SIM-nya bayar Pak. Masya Allah. Kayak gitu tuh banyak umat Islam yang gak ngerti dengan rambu-rambu. Sehingga diterabas sama mereka. Merasa gak dosa. Merasa tidak dosa dia. Tapi ketika berilmu, kenapa Allah katakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut sama Allah di antara hamba-hambanya siapa? Para ulama. Orang yang ngerti, yang paham, dia baru takut. Antum ketika tahu di depan sana ada polisi yang jaga, antum pakai seat belt enggak? Masya Allah, langsung dipasang. Kenapa Mas? Ada bapak polisi. Kelihatan itu tuh, kelihatan. Tapi orang yang tidak punya ilmu, dia tenang. Tahu-tahu kiri. Allah, kenapa kiri? Oh, bapak enggak pakai seat belt. Allah. Ilmu jemaah. Maka untuk hisab diri kita nih, kita harus belajar. Baik. Yang kedua, sebelum kita beramal, kita ini udah beramal puluhan tahun. Tapi antum berpikir, amalan antum kira-kira diterima enggak? Kalau yang pertama tadi berbicara tentang ya dosa sama pahala. Kita udah tahu nih dosa ini pahala, alhamdulillah kita udah paham Ustaz. Kita udah bisa menghisap nih. Ternyata amalan kita dosa, yang ini pahala. Tapi perlu kau hisap lagi. Diterima enggak kira-kira amalanmu? Karena syarat diterimanya amalan tuh ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu syahadat kita. Itu syahadat kita. Ustadz ana nih, alhamdulillah suka puasa Ustadz. Bahkan ana kalau puasa 40 hari. Boleh dalam Islam. Bapak enggak boleh Pak. Rasul SAW tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan kata dia. Ustaz, saya kan beda lah. Nabi kan sudah diampuni dosanya.
Ada orang-orang kayak gitu. Dan itu pernah terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat kisah 3 orang yang mau puasa terus tidak mau berbuka. Yang satu mau sholat malam terus dia tidak ingin putus, tidak ingin tidur. Yang satu tidak ingin menikah dengan wanita. Kacamata perasaan orang-orang ini orang baik semua. Gimana gak baik? Mereka tujuannya benar lillahi ta'ala. Tapi caranya gak benar. Maka orang yang caranya benar belum tentu diterima. Apalagi yang caranya tidak benar. Caranya benar belum tentu diterima. Kalau dia gak ikhlas Allah gak akan terima. Maka antum lihat. Sodakah antum, ana sering sodakah, taib. Gimana sodakahmu? Lillahi ta'ala. Insya Allah lillahi ta'ala. Ya alhamdulillah. Sambil kita terus memperbaiki diri kita. Jadi ingat, kita dituntut untuk ikhlas lillahi ta'ala dan belajar. Mana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Banyak orang mengatakan, udahlah kau gak usah ribut masalah sholat. Ini sholatnya benar, gak benar, sholatnya sesuai dengan sunnah, gak sesuai dengan sunnah. Yang penting itu sholat. Yang kau perlu bicarakan itu yang tidak sholat. Kita kadang-kala masih dengar pernyataan seperti itu. Subhanallah, pernyataanmu ada benarnya. Tapi ada gak benarnya juga. Gak benarnya di mana? Gak benarnya itu Allah mengatakan fawailun lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Ini orang udah ahli ibadah sholat jamaah. Celaka dia. Kalau yang gak sholat betul kita perlu dakwain mereka. Tapi yang sholat perlu diperbaikin kualitas sholatnya. Kita kadang-kala Masya Allah umur udah 60 tahun. Kira-kira diterima enggak sholatnya? Insya Allah diterima Ustaz. Dari mana kau tahu diterima? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Innar rajula la yusalli salata sittina sana walam tuqbal lahu salah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun sholat jemaah. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Satu pun jemaah. Ini cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara niat. Karena yang bisa mengukur niat itu siapa? Allah. Dan kita sendiri tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang aturan sholat orang ini enggak benar. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Pernah seorang sahabat masuk Masjid Nabawi, lalu dia sholat. Sahabat masuk Masjid Nabawi, di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, dia sholat. Selesai sholat, assalamualaikum, datang ke Nabi SAW. Assalamualaikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kau sholat, kau belum sholat. Jadi dari tadi itu nggak dianggap sholat. Sholat lagi nih sahabat. Bayangkan sholat kedua dilihat oleh Rasulullah SAW. Kira-kira gimana sholat dia? Masya Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Datang ke Rasulullah SAW, Nabi balik mengatakan sholli fa innaka lam tusalli. Kau sholat lagi, kau belum sholat. 3. Selesai sholat, ya mau gak mau dia berusaha yang ketiga kali ini untuk lebih maksimal. Selesai assalamualaikum. Dia jumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kembali mengatakan sholli fa innaka lam tusalli. Kau salat lagi, kau belum salat. Kata sahabatnya, ya Rasulullah la uhsinu ghaira hadi. Tuh tadi salatku itu udah paling bagus tuh. Oh, tadi itu aku enggak bisa lagi, kalau disuruh salat lagi mau gimana lagi salatnya udah. Fa'allimni, tolong kau ajarin aku ya Rasulullah. Belajar jamaah. Makanya kalau ada orang mengatakan yang kau bicarakan yang tidak sholat, yang sholat sudah biarkan. Enggak, yang sholat pun perlu bagaimana? Tadi kita bicara kualitas. Umat Islam ini enggak boleh dia mandek tuh. Berhenti tuh enggak naik derajatnya. Dari dulu sampai sekarang kulhu yang dihafal. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Tanya, Bapak umur sudah berapa? Ya Ustaz, ya baru 58 tahun lah. Hafalannya enggak nambah, enggak Ustaz. Tapi kalau fulus alhamdulillah Ustaz. Kenapa? Karena dia nggak mau belajar jamaah. Maka tolong nih yang kedua ini
Sama sebenarnya, kalau yang pertama tadi kita bicara supaya kita tahu ilmu, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang boleh, mana yang gak boleh. Tapi yang kedua belajar untuk menyempurnakan. Yang udah sholat, alhamdulillah Ustaz Allah ini udah sholat sejak umur 9 tahun dan tidak pernah meninggalkan sholat, alhamdulillah. Sekarang kau lihat, kira-kira sholatmu udah bener enggak? Pelajarin lagi, kembali kepada ilmu. Yang ketiga, masalah hati. Kita harus bersihkan hati kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena bulan Ramadan itu madrasahnya orang yang bertakwa. Antum tahu ketika orang mau masuk sekolah ada tes nggak di depan? Dites dulu. Nggak bisa jawab, nggak diterima. Baik. Bagaimana dengan Ramadan? Kadangkala kita nggak persiapan untuk tes. Ya Ustaz, kan nanti lulusnya setelah Ramadan. Iya benar, lulusnya setelah Ramadan. Tapi kan sekolahnya ini butuh kesiapan dari dirimu. Kau persiapkan dirimu untuk lebih bertakwa kepada Allah. Sehingga nanti kau bisa jawab tuh. Udah tahu Ramadan ini apa aja tuh. Persiapan untuk bulan Ramadan. Karena terus terang jamaah, ada orang yang masuk Ramadan keluar seperti nggak puasa. Seperti ada orang yang sekolah, antum lihat anak-anak yang kuliah 4 tahun, lulus, sarjana. Sarjana ya ekonomi. Ditanya, kau 4 tahun sekolah dapat apa? Dapat ijazah doang, ilmunya nggak ada. Aku tuh kalau sekolah cuma bawa, dulu biasanya anak-anak kuliahan bawa apa? Bawa buku tulis yang dikantongin. Dia sekedar menghabiskan waktu. Seperti itu pula orang yang masuk Ramadan tanpa ada takwa di hatinya. Selesai Ramadan gak dapat apa-apa. Apa yang dia dapatkan? Alhamdulillah, ana selesai Ramadan ternyata bisa turun berat badan ana. Dia cuma dapat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kam min shaimin aw rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Jadi selesai Ramadan kurus. Alhamdulillah ini biasanya nomor 36 saat sekarang 32. Umpamanya dia katakan seperti itu. Bukan itu tujuan Ramadan. Orang-orang di barat jamaah, di barat tuh sekarang mereka lagi terapi puasa. Bahkan kalau nggak salah mereka punya fasting 2 day in week. Dia punya puasa 2 hari dalam sepekan. Mulai dia puasa. Untuk apa? Untuk kesehatan. Kita enggak. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Itu tujuan kita. Tapi kita harus punya modal. Agar puasa kita benar membuat kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai selesai Ramadan nih. Selesai Ramadan kita nggak tambah naik takwanya, bacaan Qur'annya nggak tambah banyak, sholat sunnahnya juga nggak tambah banyak. Yang keempat, yang perlu disiapkan dimulai bulan ini, silaturahim. Ustaz, ada apa dengan silaturahim? Bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal perbuatan. Ingat, ada 2 orang yang amalannya tidak diangkat, dosanya tidak diampuni. Nah, Anda kasih hadiah. Orang yang bermusuhan, Insya Allah. Jamaah tunggu jamaah, jangan rame-rame. Itu pertanyaan dia tahu jawabannya, cuma tadi grogi jamaah. Ada yang lebih dahsyat dari yang bermusuhan. Apa jemaah? Dosa yang tidak diampuni apa? Masya Allah. Apa dosa yang tidak diampuni? Sampai hilang ya syirik jemaah. Masya Allah. Anda mau kasih hadiah ke jemaah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jemaah itu 2. Ada yang mau jawab lagi. Udah selesai jawabannya.
Naam. Yang tidak diampuni musyrik au musyahin. Orang yang nyimpan dendam. Yang ada permusuhan, nggak diampuni. Nih, kalau kita bicara permusuhan lebih umum, tidak hanya kepada kerabat kita. Makanya silaturahim ini kadangkala kakak sama adiknya tidak bertegur sapa selama 1 tahun. 1 tahun dosanya nggak diampuni. Amalnya nggak diangkat. Pas bulan Sya'ban ternyata dia belum memperbaiki dirinya. Kadangkala Idul Fitri pun tidak mau berjumpa. Hati-hati jamaah. Ini mau masuk Ramadan, kau apa gunanya ketika kau beramal terus amalanmu tidak diangkat? Apa guna kau tiap hari selesai sholat mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kau masih menyimpan permusuhan sama kerabatmu. Kau tidak mau bertegur sapa dengan dia. Tiap hari Senin Kemis aja orang itu tidak diampuni dosanya. Rasul SAW mengatakan bahwasanya turfaul amal fi yaumil itsnaini wal khamis. Diangkat amal pada hari Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Allah ampuni untuk semua hamba yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Illa rajulun kana bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu anziru li hadain hatta yastaliha. Semua diampuni kecuali orang musyrik dan seseorang yang punya permusuhan sama saudaranya. Orang ini jangan diampuni, jangan. Sampai mereka baikan. Ini umum, apalagi kalau ternyata yang kita putuskan hubungan itu kerabat kita. Jemaah, siapa yang tidak berbuat salah? Siapa? Nggak ada. Maka wajar kalau ada orang yang menyakitin kita, itu wajar. Tapi kau tidak perlu simpan kedengkian. Tidak perlu simpan permusuhan. Apa gunamu? Orang ketika memusuhin seseorang, Masya Allah. Ada seorang santriwati di kampus kita, dia punya masalah sama seorang ustadzah. Ustadzahnya yang mungkin terlalu keras. Si santriwati ini minta pulang. Dia gak kerasan, gak betah sampai abalnya telepon ana berulang kali, Ustaz tolong Ustaz. Ana gak apa-apa, ana punya putri hafal 1-2 hadis walaupun dia gak lulus gak apa-apa Ustaz. Yang penting putri ana tahu sama agama. Dia katakan Ustaz, ana ngelihat sepatunya ustazah itu gak kuat. Sepatunya doang jemaah. Gimana kalau ngelihat orangnya? Maka ingat, ini silaturahim adalah yang ada hubungan kerabat. Tapi dengan sesama muslim kita pun tidak boleh menyimpan dendam. Jangan kau maafkan saudaranya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kiranya kalian kalau kalian memimpin, ada orang-orang yang ketika mendapatkan jabatan kerjanya tufsidu fil ard, merusak di muka bumi ini dan memutuskan tali rahim di antara saudara-saudaranya. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabatnya ketika berbincang masalah silaturahim. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam laisal wasil bil mukafi. Yang dikatakan orang menyambung silaturahim itu bukan orang yang balas-balasan. Tahu balas-balasan jemaah? Artinya hubungannya itu sudah cair. Hubungannya sudah baik. Dia datang ke tempat kita, dia kasih kita hadiah, kita kirim hadiah sama dia. Jadi hubungannya sudah baik. Bukan itu yang disebut orang yang menyambung silaturahim. Walakinnal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Tapi yang disebut orang menyambung silaturahim adalah orang ketika diputuskan rahimnya dia sambung. Dia punya paman, tidak mau datang ke rumahnya, ana yang datang ke rumah paman ana. Dia punya sepupu yang tidak mau membantu dia ketika dia susah,
tetap anak akan datang kepada dia. Dan antum silaturahim jangan cuma kalau butuh. Kadang-kala kerabat kita tuh melihat, fulan aduh butuh fulus kayaknya fulan tuh. Kalau butuh duit datang. Jangan. Subhanallah ada orang Masya Allah jemaah. Ada orang anak kenal baik sama dia. Dia itu datang ke rumah kerabatnya. Tapi dia datang bawa mobil Alphard jemaah. Dia datengin. Ketika datang langsung diterima sama saudara-saudaranya. Karena apa? Karena ini bukan orang mau minta-minta. Mungkin orang malah mau ngasih. Tapi kalau antum datang ketika butuh, Allah, bilang Abah lagi gak ada ya. Kasih tahu orang. Antum datangin kerabat antum. Jangan kalau butuh antum datang sama mereka. Ketika antum datang kepada mereka menyambung rahim, rizki antum Allah luaskan. Dan jangan takut rizkinya berkurang. Apalagi ini untuk orang-orang yang hidup di Jakarta nih. Kadang-kala orang-orang yang hidup di Jakarta ini silaturahim buat keluarganya yang di kampung jarang. Ustadz ya ana sibuk Ustadz. Oke kau gak datang tiap bulan. Gak apa-apa tapi fulusnya datang tiap bulan. Gak masalah. Artinya silaturahim itu bukan hanya bawa badan kita. Biasanya orang kirim hadiah setahun sekali. Kau kirim tiap bulan. Kau punya rezeki kirim. Kalau kau bisa silaturahim dengan cara seperti itu. Tapi jangan sampai kita memutuskan jemaah. Jangan. Ini waktunya diperbaiki kita. Kita kalau punya masalah sama saudara kita ya. Yang pertama kerabat. Yang kedua sesama saudara kita sesama muslim. Kita jaga hubungan kita sama mereka. Kemudian yang kelima. Manfaatkan waktu. Mulai kita nih manfaatkan waktu. Antum lihat anak punya waktu 24 jam. Berapa jam anak buka Facebook? Dan berapa jam anak buka Al-Quranul Karim? Antum lihat. Allahu Akbar. Malu kita jamaah. Kita tuh kadang-kala alhamdulillah. Ada orang yang baca Quran pakai HP sekarang. Masya Allah. Dia di bus di mana dia baca Quran pakai HP. Tapi ketika bunyi, titit, Qurannya ditutup, seret. Dia baca. Baca berita, baca Quran lagi. Titit, ternyata panjang. Qurannya ditinggal sama dia. Akhirnya dia baca berita-berita yang tidak menambah dia tambah dekat sama Allah. Tidak menambah dia tambah jauh dari dosa. Waktu antum manfaatkan sekarang. Mulai. Antum ya yang biasa pakai internet berapa jam mulai dikurangin. Yang bisa ngobrol berapa jam dikurangin. Karena nanti di bulan Ramadan waktu itu mahal jamaah. Kalau sekarang kita tidak bisa mengatur waktu kita, Ramadan habis kita nanti. Habis gimana? Kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Insya Allah Ustaz nanti anak kalau masuk Ramadan anak sudah akan anak matikan televisi. Anak akan putuskan internet. Bisa nggak sekarang orang hidup tanpa internet? Jemaah? Ada yang bisa hidup tanpa internet? Kayaknya masih ada Ustaz. Orang-orang tua yang sudah bau kuburan itu udah nggak mikir internet. Nah ada orang-orang tua yang memang tidak hidup sama internet tapi hidupnya pegang remote TV. Dia internet nggak tahu tapi remote dia tahu tuh. Dia pengen sama aja waktunya juga habis untuk yang tidak bermanfaat buat dia. Masya Allah. Baik, ahibati fillah. Yang keenam, bayar utang puasa. Antum yang punya utang, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu puasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah apa puasa bayar utang? Jemaah. Puasa sunnah. Tapi kita ini makanya ini masih ada bulan Rajab nih. Ada bulan Rajab bismillah yang punya utang khususnya ibu-ibu. Bapak-bapak Masya Allah hampir tidak ada yang punya utang. Dan memang ibu-ibu itu harus dikasihani jemaah. Kadangkala bapak-bapak bantuin istrinya mengqadha puasa. Bagaimana cara bantu istrinya? Puasa sunnah antum. Soalnya istri kita puasa, kita nggak puasa, kesian dia.
Dia harus bangun, sahur ya. Biasanya ngantuk habis subuh ngasih makan suaminya. Siang nemenin suaminya makan. Seperti itu dia lelah. Sekali-kali antum bantu istri untuk bayar puasa, antum puasa sunnah. Makanya kenapa ada puasa Syawal jemaah. Puasa Syawal itu agar orang segera bayar utangnya dan dia bisa mengambil sunnah puasa Syawal. Tapi kalau memang belum bayar, bayar sekarang nih. Kemudian yang ketujuh, mulai baca Quran. Ustaz kita sih baca Quran terus ya, tapi ditambah nih. Volume baca Qurannya ditambah. Antum kalau lihat ulama-ulama, kenapa sebagian di antara mereka bisa hatam tiap hari. Imam Syafi'i dikatakan kalau Ramadan beliau hatam sehari 2 kali. Alhamdulillah. Sehari 2 kali jemaah. Kok bisa seperti itu? Sebelum Ramadan udah persiapan. Orang yang lari cepat jemaah. Apa bisa sekarang dikatakan kepada antum, antum lari cepat? Bisa insya Allah, tapi ngos-ngosan sampai sana. Begitu pula orang yang baca Quran, ketika dia tidak biasa baca banyak, Masya Allah. Baca 2 lembar aja lama dia buka. Tapi buat orang yang biasa baca Quran, cepat. Maka kita siapkan sekarang. Kemudian sholat malamnya. Ya, yang tidak pernah sholat malam kecuali Ramadan. Ada umat Islam kenal sholat malam kapan? Ramadan. Malam takbiran nggak ada lagi sholat malam. Pikirnya orang setelah takbiran itu nggak ada lagi sholat malam jemaah. Udah selesai kan Ramadan. Emangnya sholat malam cuma Ramadan? Terawih itu sholat malam jemaah. Cuma ketika Ramadan disebut terawih. Tapi itu adalah qiyamul lail. Tahajud yang dilakukan mereka. Bukan dengan malam takbiran kemudian kita berhenti sholat malam. Baru sholat malam kapan? Nanti malam Ramadan pertama. Lah kita harus siapkan. Mulai sekarang antum sholat malam. Ya kalau nggak bisa pas malamnya sebelum tidur. Witir paling tidak 3 rakaat yang dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya banyak baca doa. Karena bulan Ramadan bulan berdoa. Doa itu dikabulkan jemaah di bulan Ramadan. Dan ayat tentang doa itu berada di antara ayat tentang Ramadan. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, fa inni qarib. Aku itu dekat kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang-orang ketika memohon kepadaku. Antum sekarang mulai doa. Antara adzan dan qomat belajar doa. Kadangkala antum doa 1 menit habis doanya. Allah, udah habis Ustaz, mau minta apa lagi? Berarti kan perlu latihan berdoa itu. Antum baca tuh doa-doa Rasul SAW, baca, hafalkan. Oh Nabi baca doa ini, Nabi baca doa ini SAW. Antum mulai kumpulkan, antum beli bukunya. Antum kalau nggak bisa ingat, paling tidak antum bisa baca. Jamaah, tadi ada satu doa yang belum dijawab. Doa melihat hilal. Udah ada yang dapat ya Masya Allah. Fadhal. Masya Allah. Mulai kapan baca doa itu? Hah? Oh ingat. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kasih ini semua. Masya Allah. Apa doa jamaah? Banyak redaksi doa itu dalam beberapa ayat. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman atau bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu doa. Paling tidak antum ketika ngelihat hilal antum buka kitabnya. Enggak apa-apa antum buka kitabnya. Tapi lama kelamaan insyaallah antum hafal. Doanya nih.
Jangan cuma minta dunia. Rasul SAW melihat sebagian sahabatnya orang-orang Badui itu yang diinginkan cuma onta, cuma kambing. Kenapa kita nggak minta yang lebih dari itu? Minta surga, minta ketetapan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang ke-10, belajar iktikaf. Belajar iktikaf perlu kita duduk antara maghrib sama isya nggak pulang. Kita biasanya habis sholat langsung pulang. Ini kita persiapan nih. Soalnya nanti iktikaf itu di bulan Ramadan sunnahnya berapa hari? 10 hari, bayangkan jemaah. Kita kalau nggak biasa iktikaf, Allahu Akbar. Ada orang yang kajian masih pegang HP. Kajian padahal cuma 2 jam. Gimana iktikaf 10 hari? Boleh nggak pegang HP jemaah? 10 hari. Ustaz, kan yang nggak boleh keluar dari masjid Ustaz. Ana nggak keluar ke masjid. Ana di masjid. Facebookannya di masjid Ustaz. Tetap di masjid kata dia. Apa bedanya kau iktikaf dengan tidak iktikaf? Kalau ternyata kau masih berhubungan dengan dunia luar. Iktikaf itu kan memutus hubungan. Ustaz, ana alhamdulillah Ustaz. Ana benar-benar iktikaf 10 hari Ustaz. Di masjid. Ana ngatur dagangan dari masjid Ustaz. Ini barang kirim ke sana, barang ke sini. Badannya di masjid. Tapi tetap dia ngurusin semua dunia. Ini kadang-kala orang dengan adanya teknologi, dia merasa iktikaf padahal nggak iktikaf. Maka perlu tuh biasakan diri ke masjid. Padahal maghrib nggak pulang sampai isya. Subuh nggak pulang sampai syuruk. Sampai syuruk jamaah. Sampai matahari terbit. Antum setelah itu sholat, Masya Allah dapat pahala umroh. Mulai dibiasakan. Allah bisa karena biasa. Antum merasakan jemaah. Kalau antum biasakan mulai dari sekarang nih. Latihan-latihan tadi pas masuk Ramadan. Antum udah lari jemaah. Udah lari. Seperti perintah Allah. Fafirru ilallah. Larilah kepada Allah. Kenapa? Ini pintu surga lagi dibuka nih. Masa aku gak mau lari ke sana? Kemudian belajar puasa sunnah. Tadi Anda bicara yang punya utang bayar. Tapi sekarang Anda gak punya utang Ustaz. Istri Anda juga gak punya utang alhamdulillah. Maka sekarang antum belajar puasa sunnah. Sya'ban tuh Nabi biasa puasa sunnah, antum puasa. Dan rasakan orang yang biasa puasa sunnah dan orang yang tidak pernah puasa sunnah. Kecuali pas Ramadan dia puasa wajib. Hari pertama itu Masya Allah jemaah. Allahu Akbar. Semua kepingin dia makan. Dia datang tuh ngomong sama istrinya, istriku tolong bikinkan es cendol, kolak, es kelapa muda, apalagi gorengan. Wah semuanya Masya Allah. Kenapa? Baru sekali puasa. 330 hari dia gak pernah puasa. Sehingga 1 hari buat dia sesuatu banget. Kalau orang yang biasa puasa sunnah, ya biasa aja. Nanti mau berbuka apa? Ya udah kurma sama air. Ustaz, ana alhamdulillah Ustaz, ana beli kurma dari Madinah. Insyaallah. Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu buka kurma terus sholat. Antum buka kurma, makan nasi, makan ini semuanya awalnya doang yang sunnah. Sisanya Allahu Akbar jemaah. Allahu Akbar. Maka kadang-kala kita salah tuh. Karena apa? Tidak terbiasa puasa jemaah. Tapi orang biasa terpuasa, aduh biasa aja tuh jemaah. Ngelihat makanan antum lihat. Kenapa ada ngabuburit? Orang yang biasa puasa sunnah ngabuburit. Nggak ada dia. Pernah ada lihat orang kemana ngabuburit Pak kata dia. Ngabuburit kemana kata dia. Ana lagi puasa sunnah nih. Senin Kemis nggak ada. Itu yang ngabuburit orang yang pertama puasa biasanya. Maka kita hati-hati. Ya kita biasakan diri kita. Kemudian ngasih makan orang jemaah. Masya Allah pertanyaannya udah banyak banget ya. Antum belajar ngasih makan orang. Karena sunnah nanti puasa ngasih berbuka. Sekarang nih antum punya rizki pulang dari masjid. Lihat orang lagi kumpul. Bang yuk ke rumah. Ajak makan. Kalau tidak kita beli di warung.
Beli warung berapa, pulang ke rumah kasihkan ke tukang-tukang yang ada atau apa. Ada satpam di perumahan, kasih. Mulai kita belajar nih. Karena nanti Ramadan itu orang yang memberi buka, orang yang puasa. Mendapatkan pahala seperti mereka yang puasa aja. Masya Allah. Kalau antum sekarang nih bulan Sya'ban di Masjid Nabawi itu kalau sudah bulan Sya'ban hampir tiap hari ada buka bersama. Karena tahu orang mulai belajar puasa. Dan itu bulan disunahkan puasa hampir tiap hari sudah ada. Biasanya kan cuma Senin Kemis dan 13, 14, 15. Tapi masuk bulan Sya'ban mulai. Karena banyak orang puasa ketika itu. Maka antum usahakan. Biasanya ada orang-orang yang umroh ngeliat tuh. Datang ada sufroh. Sufroh tuh tempat berbuka tuh. Jemaah umroh gak puasa. Insya Allah, Alhamdulillah. Ini buat yang puasa jemaah. Kata dia, Alhamdulillah Ustaz baik-baik orang Madinah Ustaz kata dia. Kita di masjid dikasih makan. Ada orang yang cerita sama anak. Kasih kurma, kasih ini. Anak tanya, Bapak puasa? Enggak Ustaz kata dia. Itu buat yang puasa. Aduh Ustaz, kita gak tahu Ustaz kata dia. Ya, paling enggak antum biasakan. Antum biasa berusaha untuk mengasih. Kemudian jamaah selain ngasih makan, belajar sedekah tiap hari. Sedekah tiap hari. Sekarang ada grup ibu-ibu ya. Anda nggak tahu di sini tapi di kampung kita tuh ada kelompok ibu-ibu judulnya mereka S3. Iya, S3 sedekah sehari 1000. Sedekah sehari 1000. Antum ngasih orang di pinggir jalan yang kadangkala minta-minta ya. Kadangkala ngasih mereka yang bantuin muter mobil apa. Antum kasih. Kadangkala buat mereka gak tahu dipakai apa. Tapi antum usahakan mulai sedekah tiap hari ini. Untuk apa? Ya kalau antum ke masjid ada kotak amal kasih. Tiap hari. Rasul SAW ketika bulan Ramadan. Masuk 10 hari terakhir, beliau seperti angin yang ditiupkan jamaah. Baik banget. Nggak pegang tuh duit, dikasih-kasihkan sama Rasulullah SAW. Maka ini tiap hari ada yang doa, dua malaikat turun. Doanya Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah berikan kepada orang yang berinfak itu ganti. Dan berikan kepada yang pelit, yang tidak mau berinfak itu kehancuran dalam hartanya. Maka antum lihat dan sekali lagi jangan berpikir sedekah itu kalau kaya. Enggak. Mahasiswa sedekah, emangnya nggak bisa sedekah. Aisyah radhiyallahu taala anha sedekah dengan 1 butir kurma. Istri Nabi SAW. Karena itu yang dia miliki. Antum punya anak cuma punya duit 10.000, Masya Allah bisa kok sedekah. 1.000, 2.000, 3.000. Aisyah radhiyallahu taala anha di rumahnya hanya ada 1 butir kurma. Dan itu dikasihkan. Kemudian yang mau umrah Ramadan, ingat umrah Ramadan pahalanya seperti haji bersama Rasulullah SAW. Sekarang haji ngantri lama. Antum daftar umrah Ramadan. Siapkan diri untuk umrah. Dan yang terakhir jamaah mulai tinggalkan kuliner. Karena Masya Allah, anak kalau datang ke Jakarta ini, itu sama jamaah dijamu untuk kuliner. Sampai kapan hari itu, jarak waktu makan itu macet 1,5 jam mungkin jamaah. Setelah itu pulang mungkin 1 jam. Anak cuma makan 1 piring 2,5 jam jaraknya. Dan makanan apa sih? Sama gitu lah nasa. Maka antum yang suka kuliner, usahakan. Supaya nanti ketika Ramadan itu bukan bulan wisata kuliner, bukan. Maka yang anak kadang-kala berpikir, kenapa di bulan Ramadan bahan pangan itu naik harganya? Seharusnya turun. Dan kita umat Islam tahun ini, insya Allah kita bikin turun harganya. Siap antum, insya Allah kita bikin turun. Dan Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang muslim yang bisa menegakkan agama Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu,
Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, Masya Allah. Itu dari diri ana, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu.